Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Damai sekalian. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Halako Damai podcast berisi apa nak? Religious Studies ya. Podcast Religious Studies. Saya Kang Zia dan sebelah kiri saya Renata. Hadir juga bersama kami Mas Hendrikus Napit Sumardo. Salah dewa. Sumargo, bener. Sunargo. Baru ketemu, sobat Dama, jadi baru kenal. Kita panggil beliau Mas Icus. Nah, Mas Icus sendiri, sebagaimana kita tahu dalam podcast sebelumnya, dia concern pada kajian potret bunyi ya, salah satunya ya. Kadang-kadang fotografi gitu juga ya. Selain itu nyambi, jadi apa Mas? Alhamdulillah. Nah, kali ini apa yang akan kita bahas, Nak? Kok nanya saya? Oh iya, apa ini judulnya? Posthuman Acoustic dan dan budaya bunyi. Oh iya. Sobat sekalian, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sebenarnya suara ya. Bagaimana sebenarnya suara dia menghasilkan landscape seperti itu. Lalu kemudian dia akan menghasilkan sebuah pengalaman. Pengalaman akustik mungkin ya. Yep. Walaupun nanti saya tertarik dengan selanjutnya pada posthuman, apa nanti kaitannya dengan posthuman. Lalu Sobat Damai sekalian, kajian kali ini pun akan melihat dari dimensi religiusitasnya. Religiusitas karena salah satu bunyi secara khusus ya dalam kasus di Kota Bandung ya. Dalam kasus di Kota Bandung kaitannya dengan bunyi itu kan kita sudah akrab dengan apa aja Kota Bandung itu? Kembang. Bunyi. Kota Bandung itu gamelan. Nah, kalau teman-teman mendengar gamelan, ya pasti kaitannya dengan parahyangan, dengan kesundaan. Terus ada lagi azan ya, itu pasti dari sisi religi itu pasti ada. Dan satu lagi apa nak? Suara gereja, lonceng. Jadi ada 3 sobat teman sekalian yang akan kita kaji saat ini. Bagaimana suara dari azan, lonceng dan gamelan itu ternyata membentuk pengalaman, dan pengalaman itu terus apa hubungannya dengan posthuman. Kali ini kita hadir bersama Mas Yesus untuk membahas itu. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Ya, kayak yang kedinginan gitu loh Mas. Kan di luar daerah hujan sekarang kalau di Bandung. Pakai AC tidak. Oke Mas, apa sebenarnya soundscape itu, dan itu jadi sebuah rumpun dari potret bunyi atau gimana? Kita mulai aja Mas. Oke, terima kasih buat Kang Zia sama Rena. Oke, jadi mungkin langsung aja ya tentang soundscape. Soundscape sendiri kan sebenarnya mungkin lebih lebih mudah untuk diingat. Sebenarnya itu adalah di mana lanskap yang dibentuk oleh suara sebenarnya, atau lanskap bunyi. Soundscape sendiri sebenarnya kan sama dengan lanskap yang lain. Mungkin gini, kayak kita misalnya daerah di pedesaan atau misalnya di rural atau misalnya di urban gitu, punya lanskap yang berbeda dalam artian secara fisik juga secara visual. Kalau kita ngomong lanskap di rural mungkin didominasi sama misalnya perkebunan, lalu juga pertanian, atau juga dengan pepohonan atau suara-suara yang sifatnya banyak dominasi sama suara-suara yang sifatnya lahir dari alam gitu kan. Tapi kalau misalnya di urban, kita pasti didominasinya si lanskap suaranya pasti didominasi sama produk-produk ataupun juga hal-hal yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas, atau juga istilahnya produk-produk yang sifatnya artifisial, mungkin dari suara motor, suara mesin, suara aktivitas orang melakukan kegiatan industri dan segala macam gitu. Nah itu kan membuat satu lanskap sendiri gitu, bahwa kita kalau mendengar lanskap suara di rural sama di urban itu pasti ada karakter yang beda. Nah tapi kan sekarang kita ngebahasnya tentang interreligi ya, interreligi dengan artian bahwa
lanskap suara itu juga dibentuk sama hal yang sifatnya produknya adalah yang merepresentasikan satu dominasi kebudayaan ataupun juga keyakinan di satu daerah gitu kan. Iya. Nah kalau kita ngomong Bandung gitu kasusnya, Bandung kan kalau dilihat dari sejarahnya juga kota perajanya dulu di Bandung Selatan gitu ya, yang di daerah Dayakolot, dan sekarang berubah pusat kotanya ke kota Bandung yang sekarang itu kan sebenarnya adalah buatannya kolonial gitu. Ya kalau kolonial sendiri kan udah jelas gitu bahwa yang dibawa sama kolonial waktu itu memang kalau secara kultur maupun keyakinan kan pasti yang berdekatan dengan agama Kristen gitu. Makanya kalau kita lihat di daerah Jalan Merdeka dan sekitarnya Wastu Kencana itu ada gereja Betel dan gereja katedral gitu, yang masing-masing punya karakteristik lonceng yang khas gitu ya. Oh jadi bukan katedral aja ya yang Enggak. lonceng? Bahkan gereja-gereja itu juga punya lonceng, tapi lonceng itu mereka punya tone yang agak berbeda gitu. Memang yang paling lantang adalah kebanyakan memang gereja Katolik. Kalau kita lihat kayak misalnya gereja Pandu itu sampai sekarang tuh loncengnya masih lantang gitu ya. Dan juga gereja katedral. Nah, lonceng-lonceng ini kan dibunyikan di jam tertentu. Betul. Satu. Kedua, di jam tertentu juga kalau kita lihat karena Bandung dipecah sama jalur rel kereta api dari barat ke timur gitu ya. Dan itu melalui daerah yang kurang lebih tidak berjauhan sama itu. Kadang kita di pagi hari itu waktu kalau misal dalam keadaan hening, pertanda waktu pagi hari itu adalah lonceng gereja dan suara kereta api berangkat. Itu kayak penanda waktu. Betul. Lalu itu sekitar jam 6 pagi biasanya gitu. Tapi kalau subuh kita kan suara azan. Penandanya, oh ini udah menjelang subuh. Atau misalnya juga siang hari gitu kan, salat zuhur dan seterusnya gitu. Bahwa ada satu aktivitas produksi bunyi yang reguler setiap hari. Dia sudah jadi rutinitas ya? Rutinitas, dan setiap hari. Otomatis ketika dia berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama, suara ini bukan lagi penanda berangkatnya kereta, bukan penanda panggilan azan atau juga tentang panggilan berdoa di setiap sumber suara itu, tapi dia juga sebagai bergeser jadi penanda waktu. Yang pertama. Yang kedua, dia jadi penanda tempat. Akhirnya, kayak misalnya kalau kita dengar suara lonceng atau suara azan, kita udah tahu, oh kita di lokasi yang dekat masjid, kita dekat gereja, kita punya benchmark, gitu. Jadi dia seakan-akan jadi landmark suara, landmark satu tempat tapi melalui suara. Selain visual kan pasti kan, kalau visual ada ya perempatan atau bangunan gitu. Tapi dia juga sebagai lanskap, benchmark dari sebuah lanskap daerah gitu si suara ini. Kalau kita dengar suara kereta api, otomatis kita bisa ini deket ke jalur transportasi, dan jalur transportasi kereta api pasti dekat dengan dengan wilayah niaga gitu kan, entah itu pasar, entah itu pabrik, karena semua yang membutuhkan transportasi pasti mendekat ke titik transportasi. Jadi kita bisa membaca satu ini dari si lanskap suara ini. Pun kalau kita ngomong suara gamelan gitu ya, itu kan penanda kita masuk daerah mana gitu. Contoh, kalau kita ke stasiun Bandung, yang bunyi pertama kali di stasiun dan di kereta api itu apa? Itu lagi sabilulungannya, gitu kan? Itu karena penanda kita masuk Bandung. Gitu. Kalau misalnya kita masuk Jogja, yang dinyanyikan atau yang dibunyikan itu lagu Sepasang Mata Bola. Nah, itu kan jadi lanskap suara, jadi penanda tempat gitu, penanda tempat juga. Nah, untuk yang ada di lokasi yang statis, otomatis dia jadi soundscape. Ya, berarti yang dimaksud dari soundscape sendiri adalah ketika produksi bunyi itu diulang-ulang dan sudah menjadi penanda tempat ya, menjadi tempat, karakter yang penanda waktu, yang karakter yang melekat itu, maka itu sudah menjadi soundscape-nya. Jadi tidak lantas adanya suara nih, ada suara yang berbarengan beriringan, tetapi sifatnya misalkan temporer. Berarti itu bukan
masuk kategori landscape itu? Temporer dalam artian di sini kalau kita ngomong dalam konteks temporer tapi dia dalam jumlah yang banyak seperti suara mesin, itu juga bisa jadi lanskap tetap akhirnya. Tapi kalau kita ngomong kayak konteksnya lonceng gereja, azan gitu, Oh iya. itu jelas regularitasnya tuh bisa diprediksi karena selalu dibunyikan jam berapa gitu kan, dibunyikan jam berapa dan sekitar waktu apa, ada penanda waktu yang jelas gitu, bahwa tadinya kan digunakan untuk kalau azan untuk panggilan untuk sembahyang atau sholat gitu kan, lonceng gereja juga itu panggilan untuk bahwa ini adalah dimulainya misa pagi misalnya. Lalu juga kalau kita ngomong gamelan dalam konteks ritual tradisi gitu ya, itu juga pasti penanda lanskapnya lebih pada konteks tempat gitu kan, konteks tempat, karena mungkin gamelan tidak dibunyikan setiap waktu gitu, tapi dia menjadi penanda tempat, tapi dia menjadi bagian penting dari sebuah bagaimana identitas sebuah lokasi ini gitu, itu dibangun sama soundscape gitu, kurang lebih kayak gitu. Barusan menarik, karena identitas itu dibentuk oleh soundscape. Ya, identitas dibentuk oleh soundscape. Baru saya terpikir, terus kalau kita tahu ya, kita tahu, oh iya di sini ada suara lonceng, di sini ada suara gereja, ada suara masjid, azan, di sini ada gamelan, di sini ada produktivitas yang dari produksi suara dari teknologi dan lain sebagainya. Nah emang itu kan terjadi ya, terus ngapain? Ternyata salah satunya adalah identitas. Ya. Nah gimana itu maksudnya mas? Ya sekarang kan identitas kan ya oke, langsung masuk ke area prosumernya aja ya. Ada kaitannya sama ya, prosumer? prosumer akustik gitu ya, prosumer akustik. Kalau kita ngomong prosumer akustik kan hari ini kita ngomong konteks prosumernya gitu. Kalau misalnya dari persepsinya Petro Bovu gitu tentang prosumer akustik, the future of prosumer akustik, bahwa pada dasarnya gitu nanti tuh ada di satu kondisi ketika teknologi masuk dan juga banyak intervensi dari eksponen-eksponen non manusia yang membentuk gitu ya. Maksudnya non manusia gimana? Entitas gaib gitu kan? Iya bisa jadi. Oh. Tapi kan gitu non manusia itu kan bisa disebut misalnya makhluk hidup lain selain manusia, atau juga mungkin dari fenomena alam atau juga fenomena teknologi yang akhirnya menimbulkan bunyi di satu tempat yang khas. Gitu. Contoh, berapa banyak azan sekarang yang masih orang azan di masjid? Ya. Udah banyak pakai rekaman kan? Iya nggak? Udah banyak pakai rekaman. Begitupun lonceng gereja, begitupun nyanyian-nyanyian ataupun juga istilahnya kalau di gereja mungkin ada istilah mazmur gitu ya. Kalau misalnya di masjid mungkin ada istilah apa kalau puji-pujian. Itu juga udah banyak yang dalam bentuk rekaman gitu kan. Nah ini kan berarti kan rekaman ini kan produk teknologi gitu. Produk teknologi ini tanpa disadari itu menggantikan yang mungkin orang pikirnya itu masih manusia. Tapi manusia sendiri di situ sudah diganti sama yang namanya agen yang kita sebut teknologi ini sendiri. Nah, kalau kita lihat lagi sebenarnya yang jadi problem itu adalah apakah sakralitas ataupun juga aura yang tadinya ditimbulkan oleh suara manusia itu tetap ada ketika diganti dengan teknologi. Itu kan pertanyaannya. Jadi apakah sakralitas dari suatu soundscape itu tetap ada ketika itu diganti dengan teknologi? Apakah tetap ada? Nah ini kan akhirnya bergantung sama mungkin ya satu transisi yang mungkin cukup panjang, nggak tiba-tiba gitu. Nah mungkin sekarang juga orang tidak terlalu mempermasalahkan juga gitu dalam konteks misalnya azan menggunakan rekaman karena mungkin ontologisnya udah bergeser, secara ontologis dia udah bergeser.
bukan aura itu bukan ditimbulkan oleh suara manusia lagi. Iya. Tapi auranya itu atau misalnya itu adalah konteksnya panggilan untuk sembahyang itu lebih pada akhirnya cuma utility-nya aja. Utility aja. Bahwa ini penanda waktu sama dia fungsinya dengan jam. Gitu. Ya kayak azan di HP kan. Iya, itu kan penanda waktu dan dia fungsinya sama dengan jam, alarm gitu kan. Bukan sebagai sebuah azan. Iya. Di sebuah pengingat aja. Sebuah pengingat aja. Nah mungkin akan bergeser ke sana gitu. Nah ini kan berarti ontologisnya udah berubah nih. Udah berubah. Nah ini yang sebenarnya banyak dibahas sama Peter Bovu itu ketika eksklusivitas manusia bergeser. Eksklusivitas manusia bergeser dalam konteks di mana soundscape ini ternyata juga dibentuk sama teknologi. Sekarang gini, kalau misalnya beberapa kali terjadi misalnya ada orang nggak suka dengan suara lonceng yang terlalu keras. Betul. Atau suara azan yang terlalu keras gitu kan, ini kan menimbulkan konflik gitu. Kenapa? Karena sebenarnya persepsinya berubah ketika pengeras suara itu mengamplifikasi volume terlalu besar, jadinya distraksi, jadinya mengganggu, jadinya suara yang tidak diinginkan alias noise, gitu. Nah akhirnya kan sebenarnya teknologi kalau kita bisa lihat di situ justru punya peran bisa menggeser itu menjadi sebuah noise, tapi juga kalau misalnya digunakan secara bijak, teknologinya sendiri justru bisa membuat itu jadi punya makna baru. Iya. Contoh, kalau yang azannya syahdu, loncengnya hawar-hawar, kan akan lebih terasa ini. Lebih syahdu itu. Nah, kan berarti kan kita butuh ada jarak. Sedangkan kalau yang deket gimana? Nah, teknologi bisa jadi rekaman itu justru mengatur volume dan reverberasi, gitu. Sama aja ketika kita nyetel amplifier gitu pakai speaker, kita bisa atur volumenya sesuai dengan akhirnya apa yang kita butuhkan sampai di titik nyaman kan. Nah sebenarnya peran teknologi itu bisa di sana. Nah ini sebenarnya dibahas bahwa eksklusivitas manusia di situ jadi bergeser bahwa ada nih aspek-aspek lain yang bisa membantu untuk bisa mengamplifikasi esensinya tapi juga bisa menggeser esensinya gitu. Sebenarnya itu. Gimana Nda? Aduh, kamu ada ide apa sebagai orang Bandung? Ya makasih akhirnya saya diberi ruang untuk ngomong. Tapi kalau misalkan dilihat dari kondisi tersebut, apakah dengan bantuan teknologi itu malah menggeser religiusitas dalam manusianya itu sendiri? Itu sebenarnya pertanyaannya. Kan pada dasarnya akhirnya kembali ke pertanyaan, si teknologi ini akan digunakan sebagai apa? Kan kadang sering kali gitu kalau teknologi terlalu atau misalnya kita belum siap dengan teknologi yang terlalu maju, kita yang akhirnya seakan-akan jadi FOMO gitu ya, takut ketinggalan zaman gitu atau gimana, jadi kita harus menggunakan teknologi itu, tapi sebenarnya kita nggak butuh itu. Nah ini yang sering terjadi gitu, kayak misalnya apakah suara lonceng gereja sekencang itu ketika di lingkungan yang padat itu penting? Atau suara azan dengan toa yang besar padahal lingkungannya padat itu penting? Sepenting apa gitu kan? Apakah dia tidak bisa diakali? Misalnya, ini contoh kasus ya, apakah dia tidak bisa akhirnya teknologi justru membuat suara itu jadi bijak? Dan sebenarnya yang menjadi lebih penting lagi kalau kita ngomong dalam posisi akustik, boh itu suara lonceng gereja atau suara azan atau misalnya suara gamelan, ketika dia dalam konteks yang membentuk identitas, dia tidak dipermasalahkan lagi sebagai satu istilahnya suara yang istilahnya hanya milik kelompok tertentu. Tapi semua kawasan di situ ngerasa memiliki, itu bagian dari soundscape kita. Karena suara itu sudah rutin, reguler, dan buat mereka itu jadi kayak penanda ataupun identitas di wilayah mereka, di mana di kita mah multikultur dan fine aja, itu kan jadi identitas. Iya. Bahwa
ada lonceng gereja, ada gamelan, ada suara azan, nggak ada yang ribut. Berarti itu jadi identitas dan itu jadi milik bersama aja gitu. Kayak misalnya kalau ada suara azan, mungkin untuk kaum Muslim itu panggilan selain penanda waktu, panggilan untuk sembahyang ataupun sholat gitu kan. Ya. Tapi bukan untuk non Muslim, dia penanda waktu. Poinnya 12. Dan penanda waktu sekaligus juga sebagai penanda identitas dari mereka. Kayak gini deh, kita pasti sering kali gitu masuk ke satu wilayah. Kalau udah hafal tempatnya, kita tahu ini mah azannya orang daerah sini nih, gitu. Gayanya seperti ini, gitu kan. Kenapa? Karena kultur juga berperan di sana, gitu. Ataupun juga dia dialek, bukan dialek apa sih? Logat atau apa sih istilahnya? Jadi lupa. Nah, ya kalau bahasa Inggris spellnya gitu ya, spellnya itu kan khas gitu kan dari setiap orang. Langgam. Nah, itu kan sangat khas gitu. Dan kita bisa mengidentifikasi bagaimana si soundscape ini berasal dari situ. Kita bisa nandain itu daerah situ, identitas kulturnya berasal dari mana. Gitu. Iya betul. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dibangun dari si soundscape ini gitu. Kalau bikin soundscape-nya chaos, biasanya juga otomatis karena manusia mah secara struktur tubuh juga seperti saya ulang-ulang, mereka nggak punya auto shut. Apa namanya? Auto shutter dari telinga tuh nggak ada, kecuali harus ditutup manual. Gitu. Jadi dengarmu otomatis dan itu terekam terus. Mau tidur mau enggak dia masuk terus. Jadi soundscape itu apa itu, Nak? Yang kamu pahami? Waktu kita tidak banyak ya. Kaitannya dengan interkultur. Yang jelas ya itu tadi, kalau ngomongin dari interkultur, berarti kan produk budaya itu banyak yang menimbulkan bunyi, gitu kan? Dan bunyi yang reguler dan misalnya berulang-ulang, akhirnya menjadi identitas tempat. Oke, kalau gitu interkulturnya sebelah mana deh? Interkulturnya di dalam sebuah soundscape di sebelah mana? Kalau dilihat dari bunyi yang Mas Icus teliti ya, dari apa sih tadi? Gereja, azan dan gamelan ya. Gamelan. Ya mungkin kita bisa dengerin ketika lonceng gereja bunyi gitu, lonceng gereja katedral gitu kan nggak jauh misalnya. Untuk yang punya atau yang menganut agama Kristen atau Katolik, gitu, dia mengingatkan dia sama satu tempat atau satu ritual. Ya. Tapi buat yang tidak punya pengalaman itu, gitu ya, yang misalnya non Katolik atau non Kristen, ngedenger lonceng gereja ini itu bagian dari bagian dari lingkungan aja. Bunyi ini akan bunyi setiap jam sekian. Dan kadang-kadang seringkali kita menandai setelah bunyi ini akan bunyi apa. Misalnya contoh di luar interreligi, misalnya di daerah militer, nanti jam 6 ada suara trompet tuh, gitu kan? Itu juga soundscape sendiri, gitu. Penanda waktu juga. Ini setiap jam berapa nih? Setelah ini. Kadang-kadang untuk anak kecil yang tidak menggunakan jam, itu tuh jadi benchmark waktu banget. Makanya kalau untuk orang Sunda nih, nama waktu tuh banyak banget kan? Iya. Subuh, terus apa, wanci apa, terus apa, banyak sekali. Iya. Sampai sore gitu. Apa? Pecat sawat gitu segala macam. Itu kan semua adalah penanda waktu. Nah, tapi sekarang juga di satu lokasi itu punya penanda waktu yang pakai bunyi. Berarti Mas kalau kayak gitu di interreliginya ya, sebenarnya salah satunya adalah dalam pembentukan identitas dari polaritas suara yang itu secara reguler terjadi di dalam sebuah kawasan. Nah, dan karena itu melekat menjadi satu karakter, ya orang seharusnya kan dia sudah menjadi identitas, ya itu sudah menjadi bagian dirinya. Nah, kalau kaitannya sama satu lagi tadi pengalaman gimana? Itu pengalamannya di sebelah mana? Sekarang gini. Kan pernah soalnya obrolan kita suara, kamu udah dapat ini nggak belajar dari Mas Icus? Suara adalah pengalaman gitu. Kayak gini,
kita sekarang terbiasa dengan soundscape yang sekitar kita. Iya. Kalau misalnya di studio ini atau misalnya dekat Unbar atau segala macam, depan ada masjid, depannya ada apa lagi? Ada kogartak, suara trompet tiap sore. Lalu ada suara lonceng di pagi hari dan sore hari atau juga tengah hari. Itu udah jadi bagian kan. Tapi kalau kita pergi ke tempat tertentu yang soundscape-nya beda, nggak ada azan, nggak ada suara lonceng, nggak ada suara gamelan. Terus tiba-tiba nih, pas lagi jalan, dengar suara azan, yang terjadi adalah memori kita tentang tempat kita tinggal. Sama dengan gini lah, sama ketika kita orang Bandung pergi keluar pulau, tiba-tiba ketemu orang Bandung. Iya, Ngobrol bahasa Sunda, langsung inget Kampung Bandung. Nah, ini kan sebenarnya adalah pengalaman memori kolektif yang dibawa kemana-mana, gitu. Akhirnya kalau kita ngomong bagaimana nih cara menggambarkan satu tempat dengan bunyi, yaitu kita sebut potret bunyi itu tadi kan sebenarnya, yaitu sebenarnya dari soundscape-nya. Nggak mungkin kita ngomongin suara daerah gurun, gitu, daerah gurun, tapi yang ditimbulkan potret bunyi di suara hujan, nggak representatif. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Silah, waktu kita udah habis, Renata mungkin dari saya sudah cukup. Gimana Mas Icus, ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah? closing statement-nya, statement. biar kita interreligius, berdasarkan suara, intinya adalah Intinya mah terima aja itu sebagai bagian dari soundscape kita, gitu aja. Kalau misalnya ada suara-suara apapun gitu ya, yang konteksnya memang ini, itu memang dari soundscape, dari bagian dari identitas. Kalau misalnya mau bicara yang amat sangat bijak mah gitu, walaupun juga ada bijak yang bisa dibentuk ketika kita mendorong bagaimana akhirnya soundscape itu bisa lebih enak, akhirnya dengan melibatkan peran teknologi dari expertise gitu ya, bagaimana supaya suara lonceng lebih oke, mungkin ganti material yang bagus. Bagaimana kalau misalnya azan itu suaranya lebih syadu, mungkin dikasih amplifier dan reverberasi yang bagus. iya. Seperti gitulah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini sekedar pemikiran aja kalau kita dalam konteks persiapan akustik sih sebenarnya. Iya. Jadi kita bisa melibatkan banyak hal untuk orientasi yang lebih baik aja gitu. Ya, itu dalam konteks interreligius ya. Iya. Itu penekanannya Sobat Damai sekalian. Oke. Baik Sobat Damai sekalian, terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. Terima kasih Mas Icus yang sudah mau menjadi narasumber hari ini, dan terima kasih Kang Zia yang sudah ikut menemani. Terima kasih juga Kang Zia dan Rena. Ya, Ya, mudah kajiannya sukses ya, Mas. Amin. Ya, kalau begitu kita tutup dulu. Sobat Damai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.